Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Jur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, alhamdulillah sehat. Pak Eko, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak Jur. Nah ini Pak Jur, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Jur. Baik, Pak Eko. Silakan, Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak Jur. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Juraidi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Juraidi adalah kompetensi apa yang akan Pak Jur kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik, Pak. Yaitu kehadiran penuh, Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Untuk kompetensi mana yang Pak Jur ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Untuk pertanyaan terakhir ya, Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching saat ini, Pak? Baik, Pak. Saya ingin coach nantinya itu menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu Pak Jur praobservasinya. Silakan Bapak lanjutkan proses coachingnya, Pak. Ya, baik Pak, siap. Assalamualaikum Pak Jur, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Alhamdulillah baik. Bu Ros, gimana kabarnya hari Bu? Alhamdulillah baik Pak. Jadi begini Pak Jur, saya ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Pak Juraidi. Apakah Pak Juraidi berkenan dengan berbagi waktu dengan saya Pak? Eh, Tentu saja saya berkenan Bu. Mamanya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi saya berharap setelah perbincangan hari ini, saya mendapatkan solusi dari masalah saya Pak, seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Tentu saja saya siap berbagi dengan Bu Ros. Emang apa sih permasalahan Ibu Ros hadapi saat ini? Jadi permasalahan yang saya hadapi ini di dalam kelas Pak, yaitu saat pembelajaran berlangsung seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Silakan Bu Ros ceritakan kira-kira permasalahan seperti apa yang terjadi di kelas yang membuat Ibu Ros galau. Jadi begini Pak, ketika saya menjelaskan terkait materi saya di kelas itu ada beberapa siswa yang tidak paham dengan materi yang saya sampaikan seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa penyebab dari murid-murid Ibu kesulitan memahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau yang saya amati ada beberapa faktor Pak. Jadi salah satunya itu uh, ada siswa yang mengantuk ketika
pembelajaran sedang berlangsung seperti itu, Pak. Nah, baik Bu. Nah, dari beberapa faktor yang Ibu maksud, kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab utama timbulnya permasalahan ini? Eh, jadi saya pernah menanyakan hal ini, saya pernah nanyakan langsung ke siswa, Pak. Jadi mereka kesulitan memahami pembelajaran itu karena eh, tidak bisa fokus, Pak, saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang saya amati juga ada memang beberapa siswa yang daya serapnya atau daya tangkapnya yang rendah gitu, Pak. Oh, jadi disebabkan karena ada yang mengantuk ya Bu ya, dan ada juga yang daya serapnya lambat. Melihat kondisi ini, kira-kira seberapa besar harapan Ibu Ros terhadap murid Ibu dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya setelah menjelaskan materi pembelajaran, terus saya dapat memahami dengan baik, Pak, sehingga saya dapat sehingga ketika saya memberikan pertanyaan kepada mereka, mereka bisa merespon saya atau menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Tidak hanya diam saja atau bahkan ada yang menggesek atau bahkan mereka ada yang sampai melapor saya tanya begitu, Pak Jun. Oh ya ya Bu. Paling tidak menurut Ibu bisa memberi respon positif terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baik Bu Ros, setelah mengetahui penyebab dari permasalahan ini, menurut kita mulai Bu ya. Assalamualaikum Bu, untuk lanjut ke bantah Bu Ros sore ini. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik. Baik saya sendiri gimana kabarnya? Ya, baik Bu. Untuk lanjut sore ini suara saya terdengar Bu ya. Sangat, Pak. Terdengar Hmm. jelas. Baik Bu, sebelum kita mulai kegiatan kelas, saya ingin memberikan sedikit informasi dan pertanyaan kepada Ibu. Saya ingin menginformasikan bahwa dalam proses konsentrasi, saya akan menilai host dan coachnya sesuai dengan faktor penilaian, yaitu pencapaian alutsista, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, eh, bisa menggali potensi coaching dan mimik wajah yang diperlihatkan oleh coach. Nah, untuk coaching saya membagi beberapa poin informasi dan sesuai dengan tipe coaching yaitu spontan, kreatif, dan asynchronous. Seperti itu. Baik, Pak. Siap. Ya. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching ini? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan di sini adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi Bu. Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oh ya, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi seperti apa yang Ibu inginkan pada observasi hari ini? Yang saya inginkan pada coach saya, eh, ini bisa menemukan solusi permasalahan dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa melakukan ide-ide yang kreatif seperti itu, Pak. Baik Bu, mungkin sampai di sini dulu untuk pertanyaan
Assalamualaikum Bu Ros. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu Ros. Baik Pak Eko, apa yang bisa Bapak ceritakan? Begini Bu Ros, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya Bu. Jadi menurut Pak Eko, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Eko? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Pak Eko, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam pembelajaran Pak Eko? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya, Bu. Jadi begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Eko ini antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Eko? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Nah, saya sependapat dengan Pak Eko kalau ini. Lalu menurut pendapat Pak Eko, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran yang Pak Eko bawakan? Menurut saya, Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Baik, menurut Pak Eko mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Pak Eko apakah penyebabnya sehingga murid kurang antusias Pak dalam mengerjakan tugas tersebut? Kemungkinan karena tugas saya yang terlalu banyak, Bu. Kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Baik, kalau boleh tahu, Pak Eko menggunakan sumber apa saja, sumber belajar apa saja Pak di kelas selama Pak Eko melakukan pembelajaran? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di dalam perpustakaan, Bu. Selain buku teks Pak yang ada di perpustakaan, adakah kira-kira sumber lain Pak selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang, Bu, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Pak Eko. Saya yakin sekali bila Pak Eko sudah menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran bersama Pak Eko. Jadi sekarang, kira-kira apa rencana Pak Eko untuk menyelesaikan masalah yang Pak Eko hadapi ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital, Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Pak Eko ini. Saya doakan mudah-mudahan berhasil nih Pak. Iya, Bu. Kemudian fokus apa kira-kira terhadap rencana
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Baik, bagus sekali ya Pak Eko. Saya setuju. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih Bu Ros atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Baik Pak, amin. Assalamualaikum, Bu Ros. Waalaikumsalam Pak Eko. Ya, baik Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan. Untuk kegiatan akhir, saya akan memberikan pertanyaan nih, Bu. Begini, Bu. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Pak, jadi pada coaching kali ini saya sedang melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab Pak. Sehingga kunci saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik ya, Bu ya. Sebagai observer, saya mengamati proses coachingmu ini sudah berjalan dengan baik. Alur ceritanya juga sudah sesuai dan Ibu juga sudah menggali potensi atau ide-ide coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan dan sampai prinsip coaching yaitu kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching Bu? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses atau alur Tirta sehingga nantinya saya bisa beradaptasi dengan baik. Oh iya. Baik Bu, semoga kedepannya coaching bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian mungkin observasi kita hari ini, semoga memberikan manfaat dan perbaikan kedepannya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih waktunya seperti ini juga Bu ya. Seri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke Bu Ros, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Eko hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ros. Bu Ros gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Eko. Eh, saya bisa melakukan coaching ya. Dari awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Eko. Baik Bu Ros, lan Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang sistem penilaian yang hari ini ya Pak. Baik Pak Eko, pada coaching ini, coach dan coachee, saya akan menurut sesuai dengan rubrik penilaian yang ada Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Eko akan memberikan penilaian tersebut kepada coachee-nya dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari dan jangan lupa Pak Eko disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Eko. Kemudian ya Pak Eko, untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa yang akan Pak Eko kembangkan pada kali ini? Yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini Bu, itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot.
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Dan yang terakhir ya Pak Eko, kira-kira indikator yang bagaimana yang Pak Eko inginkan dalam proses belajar saat ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya, Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Eko, demikian dulu ya Pak Eko untuk pra observasinya. Hasil kami lanjutkan dengan rekannya untuk memulai proses pembelajaran. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Eko, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Pak Jur. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Ada sedikit masalah. Apa kabarnya, Pak Jur? Ya, alhamdulillah baik Pak. Ini Pak, eh, hari ini saya nelpon ini ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Pak Eko. Apakah Pak Eko hari ini punya waktu dan berkenan untuk berbagi dengan saya Pak? Tentu saja saya berkenan, Pak Jur. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita? Ya, ini Pak, saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Mudah-mudahan eh, permasalahan ini ada solusinya nanti ya setelah berbicara dengan Pak Eko. Oh begitu. Tentu aja saya siap berbagi dengan Pak Jur. Memang apa sih permasalahan yang Pak Jur hadapi saat ini? Jadi gini Pak, permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah saya ini Pak, eh, yang masih ada ya beberapa murid yang memiliki kesadaran yang kurang kaitan hal membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Pak. Oh begitu. Silahkan Pak Jur cerita kira-kira permasalahan yang seperti apa yang terjadi di sekolah Bapak yang membuat Pak Jur galau. Ya, makasih Pak ya. Jadi seperti ini Pak. Eh, di sekolah saya ini masih ada beberapa murid yang masih memiliki kesadaran yang kurang Pak, dalam membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah. Seperti itu Pak. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira apa penyebab murid-murid Pak masih ada yang belum memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya? Ya, gini Pak, kalau saya coba amati Pak, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid masih memiliki kesadaran yang kurang kaitan tentang membuang sampah pada tempatnya Pak. Nah, dari beberapa faktor yang Bapak maksud, kira-kira apa yang menjadi penyebab utama timbulnya permasalahan ini, Pak? Ya, saya mencoba menanyakan langsung ke beberapa murid tersebut, mengapa mereka memiliki kesadaran kurang menurut saya kaitan tentang buang sampah. Ada yang menjawab karena masih terpengaruh mungkin kebiasaan-kebiasaan di rumah atau di luar itu yang sehingga dibawa ke sekolah yang asal buang sampah sembarangan. Kemudian ada juga yang menjawab bahwa karena tempat sampah yang masih kurang di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak. Oh, jadi disebabkan karena masih terpengaruh kebiasaan asal buang sampah sembarangan. Ada juga yang menjawab karena tempat sampah yang kurang, Pak ya. Melihat kondisi ini, kira-kira berapa besar harapan Pak Jur terhadap murid Bapak dalam kaitan terhadap sampah yang Bapak sampaikan tadi? Ya, gini Pak Eko. Jadi harapan saya setelah saya memberikan arahan dan himbauan serta perbaikan sarana kaitan tempat sampah, murid saya dapat memahami dan memiliki kesadaran yang baik kaitan masalah sampah.
itu, Pak Eko. Iya ya Pak, paling tidak murid-murid Bapak bisa memberikan respon positif himbauan yang Bapak sampaikan. Baik Pak Jur, setelah mengetahui penyebab dari permasalahan ini, menurut Bapak, langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi ini apa? Baik, Pak Eko. Setelah memahami penyebab permasalahan ini, saya berencana akan melakukan beberapa hal, Pak. Yang pertama, akan menambah fasilitas tempat sampah karena kebetulan saya di bagian Sapras diberikan amanah sebagai Sapras juga. Kemudian yang kedua, memasang beberapa titik himbauan untuk tulisan kaitan tentang membuang himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu Pak. Baik Pak Jur, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Akan menambah fasilitas tempat sampah kira-kira selain dua upaya di atas, apakah masih ada langkah yang Bapak upayakan? Baik Pak, saya akan mencoba membentuk ini juga Pak, duta kebersihan, yang mana rencana saya akan diambil dari beberapa perwakilan kelas. Kemudian saya akan mendampingi, membimbing murid tersebut sebagai pelopor dan duta kebersihan di sekolah sehingga harapannya dapat menjadi contoh dan diikuti bagi teman yang lain. Seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak. Jadi Bapak akan membimbing murid tersebut sebagai pelopor dan duta kebersihan di sekolah, sehingga harapannya dapat diikuti dan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Kira-kira kapan waktunya Bapak melaksanakan bimbingan tersebut? Eh, Baik Pak, saya membimbing murid tersebut sebagai pelopor dan duta kebersihan di sekolah sehingga harapannya dapat diikuti dan menjadi contoh bagi teman yang lain. Kaitan untuk waktu pelaksanaannya Pak, bimbingan rencana ini rencana minggu depan, perencanaannya di hari Jumat karena sekaligus dijadikan sebagai hari Jumat bersih. Rencananya seperti itu. Oh, seperti itu. Bagus kalau begitu, Pak. Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Baik Pak, saya akan melakukan rencana saya secara kontinu, secara terus-menerus, dan konsisten sampai terlihat adanya perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya di sekolah. Baik, Pak. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini? Ya, dalam hal ini tentunya butuh kerjasama, di mana saya akan dibantu tentunya dari eh, pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, kemudian kolaborasi juga dengan wakil kesiswaan dan juga kerjasama juga dengan rekan-rekan teman sejawat juga di sekolah Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Saling berkolaborasi ya, Pak, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, bagaimana lanjut Bapak lakukan ke depannya? Eh, Rencananya ya, jadi saya akan menjalin komunikasi dalam hal ini kolaborasi yang baik dengan wakil kesiswaan dan menjaga komitmen ini agar sama-sama melakukan pendampingan atau bimbingan kepada murid dalam hal menumbuhkan pembiasaan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, Pak. Bagus sekali rencananya, Pak Jul. Berarti untuk kedepannya, Bapak akan terus menjalin komunikasi dengan wakil kesiswaan serta teman sejawat Iya, iya. untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada murid. Dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Iya, sebelumnya terima kasih, Pak. Pak Eko telah meluangkan waktu. Saya merasa alhamdulillah sudah mulai
solusi yang baik permasalahan yang terjadi saat ini di sekolah saya, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak Jur. Saya rasa ini perbincangan yang luar biasa. Dan saya harap Bapak dapat melaksanakan rencana Bapak dengan penuh semangat. Ya, insya Allah, Pak, saya akan tetap semangat membimbing murid-murid saya nantinya, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Jur? Kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Eh, saya rasa sudah cukup untuk masalah saya, Pak, untuk hari ini, Pak. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan, Pak, terima kasih atas waktunya yang Bapak luangkan hari ini untuk saya, Pak. Berbagi. Sama-sama Pak Jur. Kalau begitu kita sudahi dulu perbincangan hari ini. Di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Jur. Assalamualaikum Pak Jur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Terima kasih, Eko. Iya, sama-sama Pak Jur. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Ros. Pak Eko tadi sudah ini ya, sudah coaching dengan rekannya ya Pak ya. Sudah Bu. Baik Pak Eko, sebelum penutupan ya Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal nih terkait Pak sudah Baik Bu, silahkan. yang pertama ya Pak Eko, yang Bapak lakukan pada coaching terkait indikator keberhasilan yang diinginkan oleh Pak. Kira-kira apa ya? Di coaching saya ini, saya sudah lakukan coaching dengan alur tirta Bu. Menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Baik Pak Eko, jadi ini saya sampaikan catatan-catatan saya selama proses pengamatan saya tadi ya Pak ya. Jadi menurut saya Pak Eko sudah melakukan dengan Pak Jur ya Pak ya. Iya, Bu. Uh, sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga Pak Eko sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Jur sehingga Pak Jur bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah sesuai ya, sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching seperti itu Pak. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak Eko, jadi ini pertanyaan yang terakhir ya. Yaitu kompetensi apa lagi yang Pak Eko ingin kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Pak Eko lakukan tadi Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami proses coaching dengan alur tita, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Baik Pak Eko, uh, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, untuk observasi kali ini mungkin sekian ya Pak ya. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.